Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Hati Rahayu SPD MPD selaku dosen filsafat matematika, dan tak lupa juga teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Zakaria Krisdianto dengan NIM 20213503. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi seputar tentang epistemologi matematika. Nah, di sini saya dari kelompok satu dengan tim kelompok saya yang pertama yaitu Aulia Rahmat dengan NIM 20213502, kemudian Alda Alsefalfama dengan NIM 20213504, dan yang terakhir Ade Nasya Balkis dengan NIM 2021350007. Epistemologi matematika. Yang pertama, pembahasan tentang matematika yang merupakan bagian dari ilmu pengetahuan, standar kebenaran ilmu pengetahuan, bilangan dan simbol matematika, dan abstraksi matematika. Matematika bagian dari sains. Kata ilmu pengetahuan atau sains berasal dari kata Latin scire yang berarti mengetahui. Matematika sebagai bagian dari sains yang merupakan sebuah pengetahuan yang diperoleh dari proses belajar. Banyak ilmuwan menyatakan bahwa matematika merupakan bagian dari ilmu pengetahuan atau sains. Apakah berkaitan dengan bilangan-bilangan, titik, garis, ruang abstraksi, besaran-besaran, dan lain sebagainya. Menurut Ibnu Khaldun, ilmu matematika dibagi menjadi 4 bagian. Di antaranya, yang pertama, ilmu geometri atau ilmu ukur atau ilmu ukuran bentuk. Yang kedua, aritmatika. Kata aritmatika berasal dari istilah Yunani yaitu aritmos yang berarti angka. Kemudian musika. Ilmu musika merupakan pengetahuan tentang pengukuran suara dan nada-nada serta pengukurannya dengan angka-angka atau pengukuran nada-nada dalam musik ditentukan oleh perbandingan-perbandingan antara angka dan bilangan. Kemudian yang keempat yaitu astronomi. Ilmu astronomi merupakan ilmu yang menetapkan benda-benda di angkasa, posisi dan jumlah planet dan bidang tertentu. Kemudian standar kebenaran sains. Secara epistemologis, kebenaran adalah kesesuaian antara apa yang diklaim sebagai diketahui dengan kenyataan yang sebenarnya yang menjadi objek pengetahuan. Kebenaran terletak pada kesesuaian antara subjek dan objek, yaitu apa yang diketahui subjek dan realitas sebagaimana adanya. Teori tentang kebenaran dalam matematika di sini ada 3, yaitu teori korespondensiasi, teori koherensi, dan teori pragmatisme. Teori korespondensi, secara historis, teori ini yang paling populer di kalangan filsuf, yaitu teori kebenaran korespondensi. Pertama diusulkan dalam samar oleh Plato dan Aristoteles dalam bukunya Metafisika. Realitas teori ini mengatakan kebenaran adalah apa yang dimiliki oleh proporsi yang berhubungan dengan secara realitas dunia ini tegasnya. Tegasnya teori ini mengatakan bahwa proporsi ini adalah benar asalkan ada fakta yang sesuai untuk itu. Sesungguhnya korespondensasi tersebut bukan kata demi kata yang menghubungkan kalimat untuk referensinya. Ini adalah semacam hubungan eksotis antara misalnya seluruh proporsi dan fakta. Dalam menyajikan teorinya tentang atomisme logis di awal abad ke-20, Russell mencoba untuk menunjukkan bagaimana proporsi dan proporsi benar dan berbagai fakta yang sesuai juga struktur yang sama. Dan terinspirasi oleh pemikiran bahwa hieroglif Mesir yang bergaya gambar. Siswanya Wittgenstein mengatakan hubungannya adalah membayangkan fakta oleh proporsi. Namun perkembangannya, komentar ini tidak memuaskan. Banyak filsuf lainnya atau setelah beberapa saat, bahkan Wittgenstein sendiri. Menurut teori korespondensi, ada atau tidaknya sesuatu tidak mempunyai hubungan langsung secara kebenaran. Oleh karena itu, kebenaran tersebut tergantung pada kondisi yang sudah ditetapkan atau diingkari. Selanjutnya yaitu teori koherensi.
Koherensi teori of truth. Teori koherensi ini atau teori konsistensi merupakan teori kebenaran yang diterima oleh kelompok idealis. Walaupun penerimaan teori tersebut tidak terbatas pada kelompok, oleh karena itu kita tidak dapat membandingkan pikiran-pikiran dan pertimbangan kita dengan dunia nyata sebagaimana adanya. Teori koherensi merupakan suatu pernyataan dianggap benar bila pernyataan itu bersifat koheren atau konsisten dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya yang dianggap benar. Kemudian teori pragmatisme. Pencetus teori pragmatisme adalah Charles S. Peirce pada tahun 1839 sampai 1914. Berpendirian bahwa teori kebenaran yang terbaik tentang suatu ide adalah pertanyaan. Jika ide tersebut benar, apakah akibatnya kepada tindakan kita dalam kehidupan? Tidak ada perbedaan antara kebenaran yang mutlak dengan kebenaran yang statis. Menurut teori ini, suatu pernyataan dianggap benar bila pernyataan tersebut bersifat fungsional dan memiliki manfaat dalam kehidupan praktis. Teori pragmatisme dijadikan dasar dalam pengembangan ilmu terapan. Kebenaran tidak bisa menjadi persesuaian dengan kebenaran, karena kita ketahui banyak pengalaman yang berbeda di antara kita. Di lain pihak, teori koherensi bersifat formal dan rasional. Praktisme menyatakan bahwa kita tidak dapat mengetahui substansi, esensi, serta realitas yang tertinggi atau ultimate reality. Pragmatisme menentang segala otoritar, otoritarianisme, intelektualisme, dan rasionalisme. Pengikut-pengikut praktisme merupakan pengikut-pengikut praktisme bersikap empiris dalam memberikan tafsiran kepada pengalaman-pengalaman. Bagi mereka, ujian kebenaran adalah manfaat atau unity, kemungkinan dikerjakan atau akibat yang memuaskan. Menurut teori praktisme, suatu kebenaran dan suatu pernyataan dapat diukur dengan kriteria apakah pernyataan tersebut bersifat fungsional dalam kehidupan manusia. Selanjutnya, simbol dalam matematika. Simbol merupakan suatu tanda yang digunakan untuk melambangkan bilangan dalam matematika. Simbol dan lambang memperoleh fungsi khususnya dari kesepakatan bersama. Misalkan, ada beberapa buah benda tersebut, sehingga dengan kesepakatan maka ditemukanlah bilangan-bilangan tersebut dengan simbol angka bilangan masing-masing. Bilangan dalam matematika. Bilangan merupakan suatu konsep matematika yang digunakan untuk pencacahan dan pengukuran. Simbol atau lambang yang digunakan untuk mewakili suatu bilangan disebut sebagai angka atau lambang bilangan. Bilangan yang telah berkembang pada era modern dibagi menjadi beberapa jenis bilangan, yaitu yang pertama, bilangan bulat. Bilangan bulat merupakan gabungan bilangan negatif, bilangan positif, dan nol. Bilangan bulat yang dilambangkan dengan Z, yakni singkatan dari kata sel. Yang kedua, yaitu bilangan asli. Bilangan asli yang biasanya dilambangkan dengan huruf N, yakni singkatan dari kata naturi yang dimulai dari bilangan bulat positif 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Yang termasuk dari bilangan asli adalah bilangan bulat kelipatan 2, bilangan ganjil, bilangan prima, dan bilangan komposit yang merupakan bilangan bulat. Selain bilangan prima dan bilangan asli dapat dinyatakan atas faktor-faktor yang masing-masing bukan bilangan satu. Selanjutnya itu bilangan rasional dan irasional. Bilangan rasional merupakan bilangan yang dapat dibentuk dengan P per Q, di mana P dan Q adalah bilangan bulat dan I tidak sama dengan P. Biasanya dilambangkan dengan simbol Q, yakni singkatan dari kata quotient, karena bilangan rasional dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan.
Sedangkan untuk bilangan irasional merupakan bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk P per Q, di mana P dan Q adalah bilangan bulat dan Q tidak sama dengan P. Misalkan nilai pi, bilangan L, log 3, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu bilangan real. Bilangan real atau bilangan nyata adalah gabungan dari bilangan rasional dan bilangan irasional. Pada sistem bilangan real, jika kita melakukan suatu operasi penjumlahan dan perkalian, maka hasilnya selalu bilangan real juga. Selain bilangan real juga ada bilangan imajiner yang merupakan bilangan khayal. Selanjutnya yaitu yang terakhir bilangan kompleks. Bilangan kompleks yang biasanya dilambangkan dengan C, yakni singkatan dari kata kompleks yang merupakan gabungan dari semua bilangan. Definisi bilangan yang biasa digunakan berkenaan dengan bilangan kompleks ialah bilangan yang dinyatakan dengan bentuk A plus B imajiner, dengan A dan B merupakan bilangan real dan I merupakan bilangan imajiner. Abstraksi dalam matematika. Matematika digambarkan sebagai ilmu yang abstrak. Perdani dan Aska tahun 2019. Karena objek yang ada di dalamnya bersifat tidak nyata dan menggunakan bahasa simbol. Menurut KBBI, abstrak adalah sesuatu yang tidak berbentuk, tidak berwujud, dan tidak berwujud. Kata abstrak sangat berkaitan dengan kata abstraksi yang artinya proses penyusunan sesuatu yang abstrak. Mandasari 2018 menyatakan abstraksi merupakan proses atau aktivitas yang dilakukan untuk mendapatkan pengertian dan pembentukan konsep-konsep dasar matematika melalui penyaringan terhadap gejala atau peristiwa terkait sesuatu yang abstrak. Konsep abstraksi dalam matematika dibagi menjadi tiga, yaitu fase recognizing, fase building with, dan fase constructing. Fase recognizing sendiri dibagi menjadi tiga, yaitu menemukan dan menentukan objek-objek matematika. Kemudian menentukan konsep matematika, menemukan konsep matematika yang ada dan mempresentasikan hasil pengamatan. Fase building sendiri bertujuan untuk menemukan dan menentukan hubungan-hubungan antara keterkaitan konsep matematika. Sedangkan fase constructing digunakan untuk menggabungkan berbagai pengetahuan matematika, menerapkan ide umum yang di bawahnya, dan membuat kesimpulan dari hasil penyelesaian. Nah, dari apa yang saya sampaikan, saya dapat mengambil kesimpulan, yaitu matematika sebagai bagian dari sains yang merupakan sebuah pengetahuan yang diperoleh dari proses belajar. Penggagas teori kebenaran. Menurut seorang penggagas teori kebenaran menyatakan bahwa kebenaran ilmu pengetahuan bukan hanya ditentukan oleh insting dan perasaan semata, akan tetapi harus dibuktikan dengan hal-hal yang terjadi di lapangan atau berdasarkan realitas yang konkret yang bisa dibuktikan kebenarannya. Sehingga mengetahui dari epistemologi kebenaran, maka setidaknya ada tiga teori yang menjelaskannya, yaitu teori korespondensi, teori koherensi, dan teori pragmatisme. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian maupun penyusunan kata-kata saya yang kurang berkenan di hati Bapak, di hati Ibu dosen ataupun teman-teman sekalian. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.